Dari mana itu? Jadi kalau sekarang pendidikan Indonesia tidak ada guru honorer itu collab itu. Kalau tidak ada guru honorer, apalagi di era pandemi seperti kemarin, sekolah sudah tutup Mas itu. Makanya justru saya sebutkan ke Mas Menteri ini pahlawan guru honorer. Sekarang kan pilihannya adalah harus melalui proses seleksi. Dulu pernah melalui proses sebagaimana afirmasi pengalian secara administratif ya. Bagaimana sebenarnya pandangan Ombudsman ya? Karena salah satu temuan kita adalah terkait jaminan sosial yang diberikan. Mungkin teman-teman tenaga honorer yang ada di sini, yang ikut hadir dalam diskusi publik ini mereka merasa sudah ada jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan. Namun setelah kita cross check kembali, itu adalah dibayarkan sendiri oleh tenaga honorer itu. Yang pertama dari Wismalyandi, adakah dasar hukum bagi PPK mengangkat tenaga honorer saat ini dengan alasan-alasan tertentu? Pada intinya untuk Pak Wismalyandi, pada dasarnya memang untuk pengangkatan tenaga honorer semenjak diterbitkannya PP 49 tahun 2018 itu sudah tidak boleh sebenarnya ada pengangkatan kembali. PPK dilarang untuk melakukan perekrutan tenaga honorer. Nah, itu sebenarnya sudah digarisbawahi dalam PP tersebut. Sudah dijelaskan bahwasanya pengangkatan tenaga honorer itu sudah tidak diperbolehkan. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana dong status hukumnya dari tenaga honorer dan bagaimana tindakan pemberian sanksi jika terdapat PPK yang masih melakukan pengangkatan? Nah, ini yang menjadi apa istilahnya masalah yang selama ini belum bisa diselesaikan. Nah, di satu sisi pemerintah itu menerbitkan regulasi tidak boleh mengangkat tenaga honorer dan apabila PPK mengangkat akan diberikan sanksi. Namun fakta di lapangan, Ombudsman menemukan bahwasannya sanksi itu tidak pernah diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh melaksanakan perekrutan tenaga honorer itu adalah yang hal mustahil. Karena mengapa? Karena selama ini SDM ASN secara kuantitas itu tidak mencukupi, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, ini menjadi perhatian khusus juga bagi pemerintah, baik itu di level pusat ataupun di daerah untuk mempertimbangkan kembali apakah betul nih tenaga honorer harus dihapuskan. Itu Pak intinya. Mungkin ada tanggapan atau penambahan dari Mas Iwan dari Asisten K6. Ya, terima kasih Pak Alvan. Jadi untuk penambahan tanggapan dari Bapak Wismalyandi, untuk dasar hukumnya sebenarnya seperti yang telah disampaikan oleh Bu Ani dan Pak Alvan tadi, telah ada pelarangan untuk pengangkatan tenaga honorer ini terjadi dari tahun 2005, kemudian 2007, itu sesuai dengan PP 48 tahun 2005, kemudian dirubah ke PP 43 tahun 2007, kemudian terakhir juga dirubah menjadi PP 78 tahun 2013 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, begitu. Nah, makanya di dalam temuan Ombudsman yang telah disampaikan oleh Bu Ani tadi dalam paparannya, bahwa kami menemukan dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan tenaga honorer ini. Sedangkan dari tahun 2005 kemudian diperbaharui lagi menjadi PP 49 tahun 2018 yang ada pelarangan kemudian diberikan sanksi. Namun saat ini juga tidak ada pemberlakuan sanksi tersebut. Makanya di dalam saran dan kesimpulan Ombudsman disampaikan oleh Bu Ani tadi bahwa ini posisinya tidak ada, harus adanya dasar hukum dalam pengangkatan tenaga honorer dan apakah harus dialihkan atau tidak. Makanya Ombudsman memberikan saran perbaikan seperti yang telah disampaikan dalam paparan tadi. Terima kasih Pak Alvan. Mundi, ya, dari Bapak Mundi. Silahkan Bapak Mundi. Saya Mukti dari PGRI Jawa Tengah. Kebetulan beberapa waktu yang lalu juga pengambilan data ini datang ya ke PGRI Jawa Tengah.
Kami ingin sampaikan, sekalipun terkait tenaga honorer tadi disebutkan secara umum, tapi kami ingin menyampaikan bahwa jumlah tenaga honorer di Indonesia yang paling besar adalah pendidik dan tenaga kependidikan, guru dan tenaga kependidikan. Dan mungkin pada saat disinggung yang paling tidak memperoleh perlindungan juga di situ. Karena tadi saya lihat di 1, 2, 3 instansi itu rata-rata sudah dibayar pakai upah minimum dan SK-nya sampai ada yang dari menteri ya. Tapi kalau di guru dan tenaga kependidikan itu SK-nya bahkan banyak pada level yang sangat rendah. Mengapa demikian? Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa kantor mungkin kurang 1 pegawai itu bisa jalan ya. Tapi sekolah, kelas itu tidak ada guru 1, itu kelas itu berarti nggak bisa jalan, terutama di pendidikan dasar. Maka pada saat ada pelarangan pun pengangkatan honorer, itu saya kira harus ada diskresi ya dari bahkan kalau perlu kepala sekolah. Kalau tidak ada guru, nggak mungkin kan pembelajaran berjalan. Padahal kita punya kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran itu, terutama di sekolah negeri ya. Maka muncullah ada itu. Sekalipun banyak juga akhirnya karena ada peraturan yang melarang, banyak pemerintah daerah yang tidak berani juga mengangkat. Itu lebih parah lagi, nggak diberi SK, nggak diberi apa-apa, tapi disuruh kerja. Nah ini masalah yang cukup serius ya. Nah akhirnya saya kira pemerintah sekarang sudah mencoba menyelesaikan masalah ini melalui Mas Menteri dengan akan mengangkat 1 juta guru P3K. Namun demikian ini juga tidak mudah. Pada saat pemerintah pusat menyiapkan formasi 1 juta guru, tetapi pemerintah daerah tidak mengusulkan 1 juta, hanya sekitar 530. Ini juga masalah yang terus saja tidak sinkronnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada saat pemerintah pusat menyadari bahwa ini sekolah adalah kewajiban undang-undang menyelenggarakan pendidikan, itu kan wajib ya. Dan menyelenggarakan pendidikan itu syaratnya ya ada guru. Bahkan sekarang kelasnya bisa online tapi kan gurunya kan nggak bisa, harus ada. Karena tujuan pendidikan kan tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Nah sekarang ada kesalahan, tapi masalahnya muncul di situ. Maka saya harap ini juga menjadi catatan penting. Andai sarannya nanti menghentikan, siapa yang akan bertanggung jawab kalau sekolah akhirnya tidak ada yang mengajar? Kalau dilarang, lalu juga tidak mengangkat, ini problemnya. Maka tolong Ombudsman ini juga nanti memastikan saran, kalau tidak dipenuhi pengangkatan, ya sesuai kebutuhan, ya jangan melarang. Karena kalau melarang, ancaman ini bagi dunia pendidikan. Di sisi lain, kita juga mungkin bisa ya dikaji ya dari Ombudsman bahwa memang PP-nya melarang ya, tetapi Undang-Undang Sisdiknya memerintahkan bahwa kepala daerah apabila terjadi nggak ada guru, itu ya wajib kepala daerah itu memenuhi. Karena ini otonomi. Nah, kalau kita perdebatkan itu, kan mesti kuat undang-undang daripada PP. Maka sekarang terjadi, ada kabupaten tetap mengangkat karena berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas. Tapi ada yang umumnya nggak berani karena menggunakan PP. Ini penafsiran-penafsiran yang seperti ini mungkin juga belum atau perlu coba dicermati agar semua komprehensif. Dan sekali lagi saya dari PGRI lebih menyoroti kepada masalah itu, dan kami sekarang sedang berjuang terus agar pemenuhan guru, kekurangan guru di sekolah yang sekarang sudah diakui oleh pemerintah 1 juta lebih, ini bukan main-main. Dari mana itu? Jadi kalau sekarang pendidikan Indonesia tidak ada guru honorer itu kolab itu. Kalau tidak ada guru honorer, apalagi di era pandemi seperti kemarin. Sekolah sudah tutup Mas itu. Makanya justru saya sebutkan ke Mas Menteri, ini pahlawan guru honorer. Tetapi mereka tidak diberikan status yang layak dan penghasilan yang pasti. Ini yang saya kira di Ombudsman itu sudah clear tadi ya disampaikan. Saya ingin ya tanggapan ini karena saran-saran tadi alternatif, saya berharap jangan sampai saran alternatif nanti ada yang dipilih
tetapi juga membuat pendidikan itu menjadi punya problem yang besar. Yang terakhir, saya tertarik dengan pengalian tenaga honorer menjadi ASN. Ini tadi disebut Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Sekarang kan pilihannya adalah harus melalui proses seleksi. Dulu pernah melalui proses sebagaimana afirmasi pengalian secara administratif ya. Bagaimana sebenarnya pandangan Ombudsman ya, P3K yang lagi seleksi ini ya, Bu, ini juga banyak problem, termasuk sekarang lagi ribut lagi di tahap kedua, yang masuk P3K untuk mengisi sekolah-sekolah ini juga bisa dari umum. Ini terus persaingan, akhirnya yang umum itu dari sekolah swasta. Sekolah swasta ini sekarang masuk, terjadi kekosongan di sekolah swasta, ini juga problem yang terus akan berkepanjangan. Terima kasih atas dan mohon tanggapannya. Oh ya, silakan Mbak Ani kalau mungkin ada tambahan lebih dahulu. Mau menanggapi atas tadi saran atau masukan dari Pak Mudi, ini Pak saya tegaskan lagi Pak bahwa dari opsi-opsi yang Ombudsman tawarkan tadi, Ombudsman memilih memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan. Jadi kami di sini tidak akan menghapus tenaga honorer, khususnya dalam honorer apapun ya Pak, terutama guru yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang mayoritas tenaga honorer yang ada di Indonesia ini memang tenaga guru dan kesehatan. Mengingat tadi Pak, seharusnya himbauan dari pemerintah pusat bahwa seharusnya program 1 juta guru itu pemerintah daerah seharusnya mengusulkan Pak apa yang itu idealnya seperti itu agar terpenuhilah kebutuhan guru di seluruh daerah yang membutuhkan. Jadi kami di sini opsi yang Ombudsman bukan tawarkan, tapi Ombudsman pilih adalah memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan Pak. Kami tidak menghapus itu Pak. Mohon izin ya Pak, mungkin mumpung di forum Ombudsman ini, problem kenapa tidak semua daerah itu sekarang mengajukan sejumlah formasi yang diperlukan, menurut beberapa pemerintah, teman-teman di kabupaten, kota maupun provinsi ini, masih tidak sinkronnya pemahaman bahwa anggaran itu menurut pemerintah pusat kan disediakan oleh pemerintah pusat, oleh APBN. Tetapi daerah menganggap tidak, bahwa ternyata itu juga dibebankan kepada daerah. Ini yang akhirnya membuat ada satu kabupaten yang mengajukan formasi sampai 4.000. Tapi ada juga yang cuma 200, 300. Padahal kebutuhannya kurang lebih sama. Ini kan ada miss yang komunikasi yang luar biasa yang harusnya juga diselesaikan pada saat formasi P3K untuk guru dibuka. Dan saya berharap formasi P3K juga dibuka untuk tenaga kependidikan yang sekarang juga sekolah itu mohon maaf tanpa administrasi nggak jalan juga itu ya, ini juga mohon dipahami agar semuanya sekolah bisa berjalan mencapai tujuan. Terima kasih. Oke, yang pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Rizky, Bapak Arpus dan Bapak Darius yang mungkin bisa kami ringkas ya untuk pertanyaannya karena hampir sama ini. Yang pertama begini, kajian Ombudsman ini menyentuh aspek perlakuan pemerintah terhadap penggunaan tenaga honorer yang existing saat ini. Nah, bagaimana dengan potensi maladministrasi tersebut yang sangat mungkin terjadi dalam rekrutmen honorer? Apabila saran Ombudsman dilaksanakan dan pemerintah memperlakukan honorer selayaknya karyawan, apakah itu menjadi opsi yang sangat memungkinkan? Pada intinya, saran-saran yang telah disajikan tadi dalam paparan bahwasanya terdapat beberapa opsi yang nantinya itu akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, dan dari opsi-opsi tersebut tentunya nanti baik dari pihak Ombudsman dan instansi terkait akan memberikan rumusan-rumusan terbaik yang sesuai dengan peraturan, yang berkeadilan, serta yang dapat menyentuh semua kebutuhan dan proses selama ini yang menjadi perjuangan dari para tenaga honorer ini. Karena memang mengingat apa yang dilakukan oleh tenaga honorer selama ini sangat membantu memenuhi kebutuhan dari pelaksanaan pemerintahan dalam hal pelayanan publik. Terima kasih Pak Alvan. Izin tadi posisinya masih di unmute oleh admin, jadi minta izin untuk dibuka terlebih dahulu. Jadi terkait pertanyaan tersebut, temuan kami di lapangan adalah
teman-teman kepala daerah itu kemarin sebelum kita memulai kajian ini, kita juga melakukan pertemuan dengan Kemendagri yang menyampaikan bahwa dengan kebutuhan yang cukup banyak terkait tenaga honorer, kemudian ini mau tidak mau kepala daerah maupun perangkat daerah harus melakukan perekrutan tenaga honorer karena sesuai dengan kebutuhannya. Dengan ada pelarangan sesuai dengan PP 49 tadi, kepala daerah membuat satu kebijakan atau diskresi melalui penggunaan jasa. Jadi dalam hal pemberian gaji, kemudian juga penghasilan itu dialihkan menjadi belanja jasa. Makanya di dalam proses perekrutan ini kami menemukan belum ada keseragaman regulasi dan dalam proses perekrutan yang dilakukan terhadap tenaga honorer ini. Nah, dari kembali lagi melihat dari saran yang akan kita berikan, seperti yang tadi Ibu Ani sampaikan bahwa ada beberapa hal yang akan kita tegaskan, dan tadi saya juga ingin menambahkan bahwa dalam saran perbaikan yang disampaikan oleh Ombudsman, ini akan ada pengawalan terkait saran perbaikan yang diberikan kepada Menpan, BKN, dan instansi terkait termasuk DPR dalam hal melakukan revisi beberapa peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar hukum agar tidak ada lagi diskresi ataupun celah untuk pemerintah daerah. Jadi ketika pertemuan dengan Kemendagri disampaikan bahwa ini agar tidak menyalahi aturan, makanya teman-teman perangkat daerah itu menggunakan belanja jasa untuk pengadaan tenaga honorer begitu. Demikian Pak Alvan. Izin Pak Alvan, yang dimaksud dengan seperti layaknya karyawan itu kita melihat hak-haknya dari penghasilan, kemudian juga jaminan sosial yang harus diterima, bukan dijadikan karyawan, namun hak-haknya selayaknya bagaimana ada hubungan kerja yang diberikan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Karena salah satu temuan kita adalah terkait jaminan sosial yang diberikan. Mungkin teman-teman tenaga honorer yang ada di sini yang ikut hadir dalam diskusi publik ini mereka merasa sudah ada jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan. Namun setelah kita cross check kembali, itu adalah dibayarkan sendiri oleh tenaga honorer itu. Jadi ketika adanya jaminan sosial yang diberikan oleh pemberi kerja, kan ada beberapa persen dari pemberi kerja, kemudian ada beberapa persen dari penerima kerja begitu. Tapi setelah kita cross check dalam temuan kita bahwa ternyata semua itu dibayarkan oleh tenaga honorer itu sendiri sebagai pegawai, bukan penerima upah. Makanya kita mencoba memberikan saran terkait hal tersebut. Terima kasih Pak Alvan.